Anak-anak, hari ini kita akan membahas sejarah. Kali ini kita akan membahas tentang perubahan politik. Ibu, kenapa kita belajar sejarah? Kalau misalkan negara sudah menghancur. Benar Bu, mama saya bilang benar harga susah dibeli. Aku juga kehilangan kerjaan. Oh, bisa diam aja Bu, kita juga harus bersuara. Kalian itu masih muda, tapi ibu juga aku merasakan hal yang sama. Hati-hati jika kalian itu bergerak. Kita nggak boleh hanya diam di kelas saja. Hari ini kita harus tunjukkan bahwa kita juga ada suara. Kita harus turun dengan damai, tidak boleh anarkis. Ini suara hati kita. Tapi kalau ketemu polisi, Ya, kita tetap maju, kita kan nggak salah. Pak, dari ini Pak. Kalau memang benar mereka sudah bergabung dengan keluarga dan mahasiswa, maka semakin rakyat akan semakin besar. Betul Pak. Tapi kalau kita buat dengan kekerasan, kita hanya akan menambah luka. Betul. Jadi solusinya apa Pak? Solusinya saya cinta kalau kita pamer politik dan mengamankan seluruh kegiatan tersebut. Sih sudah tidak solusi. Kita hanya bisa menyerah. Video ini merupakan video asli dari reporter yang ikut meliput kacaunya Indonesia pada tahun 1998, lebih tepatnya di Jakarta. Saat itu, mahasiswa warga turun ke jalanan menuntut keadilan pada pemerintahan Orde Baru. Ya, Soeharto saat itu memang dinilai oleh masyarakat tidak pantas menjabat sebagai presiden saat itu. Masyarakat turun ke jalan untuk berorasi dan menjarah barang-barang yang ada di toko etnis Tionghoa. Masyarakat turun ke jalanan awalnya hanya untuk berorasi dan menjarah barang-barang. Namun, kejadian tak terduga terjadi. Mahasiswa dari Universitas Trisakti yang turun ke jalan menuntut aksi damai, malah dihujani timah panas oleh petugas yang berjaga di area Universitas Trisakti. Beberapa terluka, ada juga yang meninggal. Kejadian diperparah dengan dibakarnya Mall Klender di daerah Klender. 488 orang terpanggang hidup-hidup di dalam mall tersebut saat sedang menjarah. Dua tragedi ini menjadi momen yang paling memilukan dalam sejarah tragedi Mei 1998. aku takut sih tadi, tapi aku bangga. Aku pikir kita kecil, tapi kita bisa besar kalau kita bersatu. Ini masih permulaan. Anak-anak, kalau kalian ingin bersuara, lakukanlah dengan damai. Janganlah amarah menguasai kamu. Bu, kenapa tiap kali kita melihat sampai keadaannya orang tua kita makin susah? Ibuku lembur, tapi uang belanja tetap kurang. Mama saya pusing, sekolah adik hampir nggak membayar. Kalau kita gini terus, masa depan kita jadi apa, Bu? Kalau soal ini diomongin duluan, apa boleh? Kita punya hak untuk bicara walaupun kita masih SMP. Gimana ini beban kota naik? Kalau kita diam nggak ada yang berubah. Itu kita anak SMP, apa deh? Bisa aja kalau kita kecil, tapi kalau disimpan gede banget. Nah, tahu gak sih ada demo bisa-bisa dari dago kali ya?
Katanya juga di kota lalu lintas pada dirusakin tau. Iya, semua fasilitas bakar-bakarin, gila ya. Emang tahu banget. Kalian masih SMP, pas time belajar, bukan demo. Tapi kita juga bagian dari masyarakat, Pak. Kalau orang tua kita susah, kita juga kena dampaknya. Iya, kita nggak bisa diem aja, Pak. Biasanya uang segini cukup untuk sepekan, sekarang cuma 3 hari. Emang separah itu ya? Kamu masih muda, jangan takut untuk bersuara, asal jangan anarkis ya. Ini juga merupakan video yang sempat viral. Beberapa anggota DPR sangat asik berjoget dengan beberapa rekan-rekan DPR-nya. Momen ini merupakan awal dari sebuah tragedi memilukan yang akan mengguncang Indonesia dan dunia di tahun 2025. Kejadian terjadi di bulan Agustus. Rakyat yang emosi turun ke jalan bersama-sama. Namun, kali ini hampir semua kalangan ikut turun. Pekerja kantoran, mahasiswa, petani, buruh, artis hingga tokoh keagamaan ikut turun. Dan kali ini tidak menandang suku, agama. Amarah semakin memuncak ketika muncul berita seorang pemudi driver online, yaitu almarhum Afan Kurniawan, dilindas oleh mobil lapis baja milik Brimob keesokannya. Kerusuhan pecah di berbagai kota di Indonesia. Gedung pemerintahan dibakar, fasilitas umum dibakar, beberapa toko dijarah oleh warga. Kini tragedi itu benar-benar menyita perhatian dunia. Membuat banyak perubahan dalam Indonesia. Iya. Sama itu pertanyaannya. Kalian ikut demo kemarin? Iya. Kalau di sini? Iya. Soal kalian sebenarnya kecil, cuma menyentuh hati para pejabat yang ada di Indonesia. Jadi apa yang kalian inginkan? Kalau saya ingin harga yang terjangkau supaya orang tua kami nggak menderita. Kalau saya ingin sekolah menjadi harapan. Sudahlah. Kalau itu mohon maaf ya atas visual kemarin. Mohon maaf ya. Terima kasih sudah berkontribusi dalam negara ini ya. Akhirnya, setelah kekacauan yang terjadi di beberapa kota besar di Indonesia, pemerintah yang tuli itu membuka telinga dan bersuara. Anggota DPR yang joget saat sidang dinonaktifkan. Aparat yang membunuh mendapatkan hukuman pantas. Dan Presiden Prabowo buka bersuara. Seperti yang terlihat di video ini, beliau menyetujui desakan rakyat dan meminta maaf tentang kerusuhan, korban yang hilang hingga yang meninggal saat kejadian ini.